Mekanisasi pertanian merupakan penerapan teknologi berupa alat dan mesin dalam kegiatan budidaya tanaman guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Mekanisasi memiliki peran penting dalam mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual, mempercepat waktu kerja, serta meningkatkan produktivitas dan mutu hasil panen. Penerapan alat dan mesin pertanian dilakukan secara bertahap mulai dari pengolahan lahan hingga pasca panen. Berikut penjelasan tahapan mekanisasi produksi tanaman padi beserta fungsi dan cara kerja masing-masing alat yang digunakan. Pada tahap pengolahan lahan, mesin pertanian yang digunakan adalah traktor. Traktor memiliki fungsi untuk membajak dan menggemburkan tanah. Traktor bekerja dengan tenaga mesin dan roda yang dirancang untuk kondisi lahan berlumpur. Traktor jenis lain yang memiliki ukuran lebih kecil tersebut dinamakan dengan hand traktor. Hand traktor merupakan traktor roda 2 yang dioperasikan dengan tangan. Alat ini digunakan pada lahan yang relatif sempit dan berfungsi untuk membajak, meratakan, serta mengolah tanah dengan efisien. Salah satu bagian penting dalam traktor yaitu implemen. Implemen seperti bajak digunakan untuk membalik tanah, sedangkan garu digunakan untuk meratakan permukaan tanah setelah dilakukan pembajakan. Selanjutnya, pada tahap pembibitan, alat yang digunakan yaitu seed cleaner. Seed cleaner memiliki fungsi untuk memisahkan benih padi yang bernas dan benih padi yang hampa. Benih yang berkualitas atau bernas akan jatuh ke bawah karena berat atau bobotnya, sementara benih yang hampa akan terangkat oleh aliran udara dari blower di dalam alat tersebut dan akan dikeluarkan melalui alat pembuangan. Yang selanjutnya yaitu dapok atau wadah bibit. Dapok merupakan wadah berbentuk persegi panjang untuk menyemai benih padi. Media ini memudahkan dalam proses pembibitan dan pemindahan bibit ke dalam alat seperti rice transplanter. Yang selanjutnya yaitu tahap penanaman. Pada tahap penanaman, alat yang digunakan yaitu caplak. Caplak adalah alat manual yang digunakan untuk membuat garis atau alur tanam pada lahan sawah. Garis ini berfungsi sebagai panduan agar penanaman padi dapat dilakukan secara teratur dengan jarak tanam yang seragam. Yang selanjutnya yaitu rice transplanter. Rice transplanter merupakan alat penanam bibit padi secara otomatis. Alat ini mengambil bibit dari dapok dan menanamkannya langsung ke lahan dengan jarak dan kedalaman yang konsisten. Selanjutnya yaitu perawatan tanaman. Perawatan tanaman ini terdapat 3 alat yang digunakan, yaitu yang pertama mist blower. Mist blower digunakan untuk penyemprotan pestisida atau pupuk cair dalam bentuk kabut halus sehingga dapat menjangkau tanaman secara merata dan efisien. Yang kedua yaitu sprayer elektrik. Sprayer ini berfungsi untuk menyemprotkan cairan perlindungan tanaman. Sprayer elektrik menggunakan baterai untuk memompa larutan sehingga lebih ringan dan mudah digunakan dibandingkan dengan sprayer manual. Yang ketiga yaitu alat penyiangan. Alat penyiangan yang digunakan untuk membersihkan gulma di sekitar tanaman padi. Umumnya berupa alat dorong dengan roda bergigi atau penggaruk yang memotong gulma secara mekanis. Alat ini membantu mengurangi persaingan antara gulma dan tanaman utama dalam menyerap air, cahaya matahari, dan unsur hara. Yang selanjutnya yaitu pada tahap panen. Pada tahap panen ini digunakan alat power thresher. Power thresher merupakan alat untuk merontokkan gabah dari malai. Mesin ini bekerja dengan drum pemukul yang digerakkan oleh motor, sehingga mempercepat proses perontokan dibandingkan dengan cara manual. Selanjutnya ke mesin pasca panen padi. Yang pertama adalah mesin pengeringan gabah. Mesin ini digunakan untuk menurunkan kadar air gabah hingga mencapai standar penyimpanan. Proses pengeringan dilakukan secara merata dan terkontrol menggunakan sumber panas buatan. Mesin pasca panen yang kedua yaitu mesin pendingin gabah. Setelah proses pengeringan, gabah perlu didinginkan menggunakan mesin pendingin untuk menjaga kestabilan suhu dan mencegah kerusakan akibat kelembapan yang tinggi. Setelah gabah dikeringkan, gabah akan dimasukkan ke dalam mesin penggiling pecah kulit. Dalam mesin ini, gabah akan dipisahkan dari kulit luarnya atau sekam dan juga akan menghasilkan beras. Nah, beras ini nantinya akan diayak kembali melalui mesin penyaringan agar memisahkan beras utuh dan juga beras menirnya.
Nah, setelah itu beras utuh ini akan dimasukkan ke dalam alat selanjutnya yang disebut dengan poliser. Ini merupakan mesin pemoles beras untuk menghilangkan lapisan aleuron pada beras agar menghasilkan beras putih yang siap dikonsumsi. Selanjutnya ada resorter. Resorter merupakan alat pasca panen yang berfungsi untuk menyortir dan mengklasifikasikan beras berdasarkan ukuran dan kualitas. Alat ini memastikan beras yang dihasilkan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.